Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas diakuinya keris sebagai warisan tak benda, warisan leluhur bangsa Indonesia. Dari bumi Nusantara ini kita menciptakan sesuatu hal yang berbentuk keris, yang mana mempunyai filsafat kehidupan dan penghidupan untuk bisa dilaksanakan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita, sehingga akan tercermin bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang luhur, berbudi pekerti baik, dan ada hal yang memang harus kita lestarikan, yaitu arahan para leluhur untuk kita dan generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa komunitas keris Indonesia itu bukan paguyuban baru, bukan organisasi baru, tetapi hanya orang-orang pencinta keris berkumpul. Dia akan hadir jika ada acara, ada gagasan, baru disitulah kita membuat satu kepanitiaan kecil. Kenapa hal ini kita gulirkan? Proklamasi UNESCO bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab kita untuk melestarikan dan mengembangkan. Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO, menyatakan bahwa jika kita tidak serius untuk mengembangkan dan melestarikan, bisa saja proklamasi itu dicabut. Mengembangkan artinya kita akan dilihat pentingnya keris bagi pengembangan nilai kebudayaan secara universal. Pada tahun 2006, Direktur Jenderal Kebudayaan, Profesor Sri Hastanto, meresmikan Sekretariat Nasional Keris Indonesia di Yogyakarta. Kemudian tahun 2008 ada pameran yang prestisius di Bentara Budaya. Di situ ada acara yang cukup menyenangkan, cukup menarik, yaitu lomba membentuk keris. Saya menjadi ketua pelaksananya karena saya adalah ketua Bina Bidang Pengrajin Sekretariat Nasional Keris Indonesia. Kemudian tahun 2010 kita mengadakan pameran besar secara nasional, yaitu Keris for the World di Galeri Nasional. Di situ hadir dan membuka acara adalah Direktur UNESCO untuk Asia Pasifik, yaitu Hubert Geisen. Ada 8 perwakilan duta besar datang, kemudian juga ada 6 wartawan dari luar negeri. Sangat sukses. Pada 2012 kita mengadakan pameran nasional di Museum Nasional dengan tajuk Anugerah Hadiwijoyo. Ini bertujuan menokohkan seorang sesepuh keris untuk menunjang legasi perkerisan. Selanjutnya, keris bergelora di daerah-daerah. Pejabat-pejabat daerah pun ikut bercancut tali wondo untuk menunjang paguyuban-paguyuban daerah mengadakan aktivitasnya. Hingga terjadilah satu kesemarakan perkerisan di seluruh Indonesia. Di Bali ada istilah One Keris, One Family. Kemudian di Jawa Timur, teman-teman dari Senapati Nusantara yang lebih tahu detail-detailnya. Kerjasama yang menarik sekali antara pemerintah, pejabat pemerintah daerah dengan komunitas perkerisan. Nah, kalau membaca pelestarian budaya sekarang ini, saya secara jujur menyatakan bahwa
pelestarian budaya sedang tidur lelap. Apalagi masalah perkerisan. Pemerintah yang sebetulnya proklamasi UNESCO itu adalah mandatori yang harus ditanggungjawabin oleh pemerintah, tidak turun tangan. Sementara komunitas keris selalu sifatnya hanya voluntari dan kekurangan dana. Jadi pemerintah harus turun tangan. Seperti pada acara tahun 2010 yaitu Kris for the World dan 2012 Anugerah Hadi Wijoyo, itu adalah kegiatan dari komunitas perkerisan yang diadopsi oleh pemerintah sehingga menjadi pameran nasional, menjadi program nasional pemerintah. Sekian dari saya, Rahayu. Salam budaya. Bicara keris sebagai topik selalu menarik dan penting. Menarik karena banyak sisi yang belum terekspos dengan terang benderang. Penting karena kewajiban kita untuk menjaga keris ini jangan menjadi artefak yang kemudian dilupakan orang. Menarik baik dari sudut esoteris. Sudut esoteris masih terkesan eksklusif, hanya dikuasai kalangan-kalangan pekeris tertentu. Berbeda dengan sisi eksoteris. Sisi eksoteris yang kasat mata itu menjadi lebih longgar untuk diterima oleh publik. Keris dari sisi eksoteris, dia punya keindahan, punya seni. Orang kita suka dengan keindahan dan suka seni. Bangsa kita adalah bangsa yang mencintai kesenian. Keris eksoterisnya itu bisa disejajarkan dengan piece of art, bisa disejajarkan dengan lukisan-lukisan mahakarya, bisa dengan kriya-kriya yang mempersona. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang harus menyemarakan, menjaga agar keris tetap berada dalam khasanah kebudayaan Indonesia? Pertama, tentu masyarakat keris sendiri, dan saya harus mengapresiasi setinggi mungkin kepada para rekan-rekan masyarakat keris yang tanpa pamrih terus berusaha untuk mengangkat keris dengan kemampuan yang terbatas dan sedapat-dapatnya untuk menjaga marwah keris, untuk menjaga keris tetap eksis. Kedua, ini himbauan nyata buat saya, pemerintah. Jelas pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan Parekraf itu harus ikut mengembangkan, menjaga keris. Argumentasinya jelas, pemerintah punya dana pemajuan kebudayaan yang relatif tidak terbatas atau banyak. Mereka juga punya SDM, dan lebih penting lagi, pemerintah punya infrastruktur dalam bentuk lembaga-lembaga di daerah-daerah. Kalau pemerintah bekerja dengan optimal, otomatis tidak ada halangan, tidak ada sulitnya untuk menjaga keris. Itu semua bila daya gunakan, maka akan menjadi sangat ampuh ya, untuk menyemarakan keris. Dan terakhir, mereka jelas punya power, punya kekuasaan. Jadi agak sulit buat mengerti mengapa pemerintah tidak begitu aktif dalam memperhatikan nasib perkerisan. Padahal mengangkat perkerisan, melestarikan keris itu adalah amanat undang-undang bagi pemerintah. Itu adalah kewajiban. Namun intinya saya ingin mengatakan, untuk menjaga keris dan melestarikan keris, kita tidak bisa memisahkan antara kerja masyarakat dan kerja pemerintah. Hanya itu cara untuk menjaga ikon kebudayaan kita. Tentu harus ada kerja yang serius, yang berstruktur, dengan program yang terencana dan tidak bersifat sporadis. Dan memang memiliki jangka panjang dan didukung dengan politik anggaran yang bersungguh-sungguh. Tentu dengan semangat positif dan demi tujuan lebih besar, yaitu menjaga kebudayaan kita, pasti keinginan kita bisa terpenuhi. Salam budaya. Dengan budaya kita menjaga ketahanan bangsa.
Keris diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda sejak 2005. Jadi sudah 16 tahun sejak itu. Masyarakat Jawa mengenal 5 karakter ksatria. Dulu waktu saya kecil di kota saya di Solo, diberitahu oleh orang tua sebagai ksatria harus memiliki 5 karakter. Oleh ayah saya disingkat dengan istilah wis wani tur kulo curiga. Artinya secara harfiah adalah sudah berani dan saya tetap waspada. Itu adalah karakter ksatria Jawa. Berani sekaligus waspada. Tetapi sebenarnya itu bagian dari singkatan. Ksatria Jawa menjadi lengkap apabila 1. Wis, artinya wismo. Dia memiliki rumah atau tempat untuk berlindung dari keluarganya. Wani, singkatan dari wanito. Artinya ksatria Jawa harus memiliki pasangan hidupnya, istrinya. Kemudian tur. Tur itu singkatan dari turonggo. Kalau arti sesungguhnya adalah kuda. Tetapi arti ini bisa lebih luas lagi adalah alat transportasi untuk membawa sang ksatria mobile kemana dia mau. Kemudian ada kulo dari kata kukilo. Kukilo ini adalah arti sesungguhnya adalah burung, tetapi ini diartikan menjadi lebih luas, artinya adalah hobi, suatu kesenangan. Sehingga seorang ksatria itu akan lengkap apabila dia bisa menjalankan kesenangannya, hobinya. Dan terakhir adalah curigo, yang arti sesungguhnya adalah keris. Tetapi arti yang lebih luas adalah tentang harga diri, tentang adil, tentang membela kebenaran, tentang hal-hal yang bersifat melindungi. Dari 5 karakter ini, keris adalah karakter kelima yang bertugas untuk melindungi 4 karakter sebelumnya. Kalau seorang ksatria tidak memiliki keris, tidak memiliki harga diri, tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran, maka percuma dia memiliki wismo, wanito, turonggo, ataupun kukilo. Sehubungan dengan keris, kalau kita cermati, dari 5 karakter tadi, hanya wismo dan curigo atau keris yang dibuat oleh manusia. Yang lain adalah buatan Tuhan. Wanito adalah ciptaan Tuhan, turonggo adalah ciptaan Tuhan, kukilo adalah ciptaan Tuhan. Berarti kalau bicara tentang ciptaan manusia, harus ada upaya untuk melestarikannya. Harus ada upaya untuk terus berproduksi. Harus ada upaya untuk terus menjaga budaya ini untuk tetap hidup di lingkungan masyarakat kita. Tanpa itu, budaya ini akan mati. Budaya ini akan punah. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya keris sebagai warisan benda tak benda, warisan budaya tak benda oleh UNESCO, kita wajib untuk menjaga kelestarian budaya ini. Saya melihat sudah banyak sekali paguyuban-paguyuban, organisasi-organisasi yang marak muncul di berbagai kota, di berbagai daerah. Dulu, tahun 2005, saat diluncurkannya penghargaan UNESCO ini, terjadi euforia yang luar biasa. Banyak sekali pameran, banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan budaya ini. Kemudian saat ini diteruskan banyak sekali paguyuban-paguyuban di daerah-daerah.
Oleh karena itulah, saya merasa bangga dan yakin budaya ini akan tetap terus berkembang. Munculnya keris-keris buatan baru atau keris-keris Kamardikan membuat bangga, membuat yakin bahwa budaya ini akan terus berkembang. Ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak perlu kita menunggu uluran tangan dari pemerintah. Kita sendirilah pewaris budaya ini, pewaris keris Nusantara yang harus terus menjaga kelestariannya, terus berproduksi dengan cara menghargai karya-karya baru, baik itu yang tradisi maupun yang kontemporer. Hargailah karya-karya baru. Dengan demikian, keris Indonesia akan tetap hidup, maju, dan berkembang. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 sejak penghargaan dari UNESCO kepada keris Indonesia. Mudah-mudahan keris Indonesia semakin diminati. Dan tidak lupa, karakter keris sebagai salah satu karakter kesatria Indonesia harus tetap kita jaga. Harga diri bangsa, NKRI, harga mati. Terima kasih. Keris sebagai identitas bangsa itu sebetulnya sudah lama terjadi di Indonesia. Bahkan jauh sebelum UNESCO mengakui keris. Kalau kita melihat logo-logo di berbagai provinsi, kabupaten, bahkan juga kota madya, bahkan juga angkatan bersenjata, terus university itu juga banyak yang memakai logo keris. Dunia saja mengakui. Dan itu sudah sejak lama. Kalau mau ditarik ke belakang, itu abad 17, itu banyak keris yang dibawa ke Eropa menjadi koleksi dari raja-raja di Eropa. Beberapa saat setelah VOC itu berdiri 1602, itu ada seorang pelukis hebat di Belanda dan dikenal dunia, namanya Rembrandt. Rembrandt itu mempunyai 3 lukisan yang menggambarkan imajinasi dia tentang Samson. Samson itu di pinggangnya itu ada keris. Jadi memakai keris di pinggangnya. Nah, itu judulnya The Capture of Samson. Nah, di pinggang dia itu tersarung keris. Dan kalau diteliti lagi, kerisnya itu keris Jawa Barat itu. Itu khas sekali, khas Jawa Barat dan menjadi salah satu bukti yang penting bahwa keris abad 17 sudah diakui di dunia sebetulnya. Dan waktu Samson dibutakan matanya, itu lukisan kedua lagi dari Rembrandt tadi, dia dibutakan pakai keris. Jadi kerisnya itu dipegang bilahnya, kerisnya itu berlekuk, jadi keris lekuk. Dan handle-nya atau pegangannya itu pegangan buta-butaan. Jadi buta-butaan itu raksasa yang biasanya dipakai oleh keris-keris Jawa Barat. Nah, abad 17 sudah ada bukti bahwa keris itu sudah dikenal di dunia, sudah kenal di Eropa dan sudah dikenal di kalangan raja-raja di Eropa. Pengakuan UNESCO pada tanggal 25 November 2005 berawal juga dari kelompok komunitas perkerisan di Jakarta, namanya Damar Taji. Damar Taji itu adalah singkatan dari Persaudaraan Penggemar Tosanaji. Nah, Damar Taji itu menggodok proposal untuk diajukan ke UNESCO. Proposal itu tidak mudah karena harus sistematik dan harus komplit dan dalam bahasa Inggris yang bagus. Akhirnya tersusun sebuah proposal namanya The Indonesian Keris. Bukunya itu kurang lebih sekitar 290 halaman, buku proposalnya itu, dan itu diajukan ke UNESCO. Dan akhirnya keris Indonesia diakui sebagai
warisan mahakarya, warisan lisan dan tak benda dunia itu diumumkan oleh UNESCO pada 25 November 2005. Nah, proklamasi ini begitu penting. Meskipun sebetulnya secara resmi keris itu masuk di dalam daftar warisan itu 3 tahun setelahnya, tahun 2008. Tetapi euforia orang terhadap keris itu sudah mulai dari 2005 itu, dari 25 November itu. Maka orang selalu ingat tanggal 25 November itu sebagai semacam dalam tanda kutip hari keris. Meskipun tanggal 25 November itu mestinya hari guru ya. Setiap kali kita mengalami tanggal 25 November, pada saat itu secara khusus pengakuan UNESCO itu dianggap sebagai pemicu euforia terhadap budaya keris. Keris ke depan saya pikir kita udah hampir semua pekeris mengatakan bahwa itu benda budaya, tapi juga sebenarnya benda identitas ya. Jadi identitas kebudayaan, identitas pribadi, sehingga sebenarnya keris itu bisa lepas dari bendanya, ada semangatnya dan sebagainya. Dan semangat itulah yang sebenarnya harus dikenal, karena itu yang dihargai PBB, bukan kerisnya, bukan artefaknya, tapi nilai-nilai budaya dan filosofi yang sebenarnya benda yang tidak wujud ya, tapi bisa dibebani hak, karena benda itu kan ada benda wujud, ada benda tidak wujud. Nah, benda tidak wujud inilah yang masuk ke ranah filosofi dan kebudayaan, dan itu harus kita lestarikan. Setelah PBB mengambil penetapan yang sangat historis, mestinya pekeris di Indonesia lebih memanfaatkan pengakuan PBB itu untuk menjadikan keris itu kembali semua rumah tangga mempunyai keris, pengantin berkeris, mahasiswa berkeris, sehingga misalnya kalau Pak Dr. Cipto waktu mahasiswa pakai keris di zamannya Belanda, kenapa kita jadi zamannya Indonesia Merdeka tidak bisa berkeris dalam event-event tertentu, dalam event kebudayaan dan sebagainya. Mestinya kita kembali berkeris, bukan penting artefaknya tapi penting filosofinya. Salam budaya, Rahayu. Saya Adi Sulistiono sebagai pemerhati Tosanadi dari Surakarta mengucapkan Dirgahayu ke-16 atas penghargaan UNESCO kepada keris sebagai the masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang diberi penghargaan oleh UNESCO adalah hal-hal yang intangible, adalah hal-hal yang tak bendanya. Salah satu hal yang sangat tinggi nilainya tentang keris yang tak benda, keris adalah merupakan simbol ketuhanan. Adanya konsep Linggayoni yang diterapkan pada keris, baik pada bilah dengan pesinya yang masuk ke gonjo maupun bilah dengan warongkonya, adalah merupakan simbol-simbol kekuasaan Tuhan, yaitu yang mencipta, memelihara, dan melebur. Begitupun sewaktu Empu Pande dalam berkarya membuat keris, dengan pengertian bahwa segala sesuatunya itu yang mencipta, memelihara,
dan melebur adalah Tuhan, maka dipakailah simbol-simbol Linggayoni sewaktu para Empu Pade bekerja, dengan contohnya misalkan masuk, posisi tubuhnya masuk ke dalam lubang di tanah. Itulah merupakan salah satu contoh hal-hal yang intangible yang membuat keris sangat tinggi kedudukannya dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Dirgahayu untuk penghargaan keris oleh dunia sebagai hal-hal yang intangible, dan saya harapkan untuk hal-hal ini tetap dipertahankan dan dilestarikan, karena itulah yang menjadi kekuatan utama tentang keris itu dibuat. Saya kira itu salam rayu dan dirgahayu. Salam budaya. Keris adalah salah satu warisan budaya yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Dalam hal ini, keris sudah dianggap sebagai salah satu sumber filosofi kehidupan manusia di Indonesia. Dalam konsep di Bali, jelas bahwa keris ini mempunyai makna yang sangat tinggi, sehingga sampai dengan sekarang tetap ada dilakukan ritual tumpak landep, di mana ritual itu syarat makna filosofi, sehingga itu menjadi salah satu alasan UNESCO memberikan penghargaan yang tinggi kepada keris sebagai salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia, di samping sebagai bendanya juga sebagai intangible-nya atau sebagai benda yang perwujudan yang tidak nyata atau tak bendanya. Nah, keris adalah budaya yang sangat adiluhung dan sejajar dengan budaya-budaya yang lain. Misalnya lukisan, batik, kemudian seni arsitektur, seni patung, porselin, dan lain-lain. Dan perkembangan ini sudah tentu sangat menggembirakan karena keris tetap dilestarikan sampai dengan saat ini di Indonesia. Nah, pelestarian ini sudah tentu akan sangat diharapkan bantuan daripada pemerintah, membantu para perajin-perajin, membantu para empu-empu keris. Bahkan bukan hanya empu keris yang dibantu, tetapi juga ada perajin-perajin lain, misalnya seni warangka, seni tatahan emas, seni tatahan perak. Itu mereka akan tercipta yang namanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini sudah tentu juga akan membuat banyak jenis-jenis usaha baru yang akan lahir, dan juga banyak para talenta-talenta muda yang akan lahir untuk menciptakan karya-karya mereka yang lebih fenomenal. Harapan saya, semoga keris Indonesia senantiasa ada di hati masyarakat semua, dan diharapkan dalam konsep One Family One Keris itu terjaga, bahkan terjalin dengan baik, sehingga lestarilah apa yang dinamakan dengan keris Indonesia yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penggemar keris di seluruh Indonesia.
Senang rasanya hari ini kita akan memperingati penghargaan keris dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang ke-16, yaitu setiap tanggal 25 November. Salah satu wujud dari penghargaan dari UNESCO tersebut adalah pelestarian. Untuk langkah-langkah pelestarian adalah melakukan event-event yang berkaitan dengan perkerisan, salah satunya dengan pameran, kemudian dengan penerbitan buku-buku, kemudian juga lomba. Lomba di sini kebetulan alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan diadakan lomba keris Kamardikan dengan tema Panolak Pandemi. Ini cukup kreatif dan animo dari teman-teman perkerisan cukup antusias, dan saya lihat kreativitas dari para pesertanya sangat kreatif ya. Ada yang kontemporer, kemudian ada yang putran dengan kualitas pekerjaan yang sangat bagus, dirancang dengan warangkanya, dengan handle-nya, dengan pendoknya juga sangat bagus. Nah, ini akan dilombakan, ini yang akan menghasilkan daripada para penggemar-penggemar baru ya, atau para peserta yang menumpahkan ide atau kreativitasnya ke dalam sebuah wujud sebuah keris. Saya harap lomba ini bisa menginspirasi khususnya kaum muda, kaum milenial supaya lebih tertarik pada warisan budaya bangsa kita sendiri, yaitu keris. Karena keris ini adalah salah satu warisan dari leluhur kita yang diakui oleh dunia. Kekayaan kita, nenek moyang kita sudah menguasai logam sudah dari dulu, sudah dari zaman Buddha, Mojopahit semakin maju sampai sekarang. Semoga keris Indonesia semakin lestari, semakin mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.